Halo Sobat Asrama Cendekia. Dalam kesempatan perdana kali ini di Asrama Studio Podcast, di sini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu cendekia asrama. Nah, tadi sempat menyinggung perdana nih. Kita akan membahas apa sih? Kita akan membahas dan juga mengulik apa sih Asrama Studio Podcast ini. Sebelumnya nih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gia Priyana Awaludin dari program studi Teknik Biosistem tahun 2020. Terserah teman-teman ataupun kakak-kakak, abang, mas, mbak dan semuanya mau memanggil saya kak, bang, mas, asal jangan dibilang sayang. Iya. Oke, tadi saya sempat menyinggung akan berbincang-bincang dengan salah satu cendekia asrama. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh siapa nih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Muhammad Noval Rizky dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2022 dari TB2 lantai 5. Oke, TB2 lantai 5. Sebelum ke sana, biasa dipanggil apa nih? Nah, biasanya saya dipanggil Noval. Noval, Now atau Val gitu? Val, Noval boleh. Oke, Noval aja ya? Noval ya. Oke. Nah, tadi TB2 lantai 5. Berarti kita beda satu lantai nih? Iya, Bang Gia ini dari lantai 4, saudara-saudara. Oke, aduh, ketahuan nih nama saya Bang Gia. Iya. Aku udah Oke. Nah, tadi juga kan di sini sempat menyinggung akan membahas tentang Asrama Studio Podcast. Iya. Nah, kebetulan di sini pembicaranya itu langsung dari anggota Asrama Studio Podcast, betul? Benar, Bang, benar. Betul ya, dari Asrama Studio Podcast. Nah, sebelum ke sana, gimana nih kabar dari Noval? Kabar saya alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah. Bang Gia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sih, kayak sedikit stres gitu karena udah mendekati semester akhir ya. Waduh, jadi berat banget gitu ya. Oke, gimana nih aktivitas bulan puasanya? Mungkin sekarang puasa keberapa ya? Puasa ke 10 apa 11 ya? Nah, iya. lancar aja sih, Bang, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya, walaupun gitu. ya beberapa kali nggak sahur ya. Nggak sahur. Kenapa nih? Kenapa nggak sahur nih? Nggak kebangun, emang nggak kebangun. Nggak kebangun apa kurang support system? Waduh, support system ya, tolong ya. Iya. Oke. Alhamdulillah puasa lancar. Alhamdulillah Ya. puasa lancar. Bang Gia puasa lancar? Alhamdulillah lancar aja sih. Cuman rahasia terbesarnya adalah Nggak, jangan sebut, Bang, rahasia besar. Oke. Jangan ya. Oke. Tadi kita akan membahas mengenai Asrama Studio. Nah, Asrama Studio Podcast adalah salah satu klub yang ada di asrama, betul nggak sih? Benar. Oke. Nah, selain klub Asrama Studio Podcast, di asrama itu ada klub apa aja sih, Val? Nah, selain dari klub Asrama Studio ya, Asrama Studio, ada klub Asrama Kewirausahaan. Lalu satu lagi ada Green Dormitory, Bang. Green Dormitory. Membahas sedikit mengenai kewirausahaan itu berarti tentang apa ya? Nih, belajar terkait dengan berwirausaha, berdagang. Ya, mungkin beberapa kali ada kegiatan di asrama, teman-teman dari klub Asrama Kewirausahaan buka ini stand dagang, stand dagang minuman. Iya ya. Nasi uduknya mantep loh. Nasi uduk. Murah meriah. Biasa kalau setelah senam gak sih? Iya, setelah senam ataupun ada kegiatan apa lagi sebelum itu ya. Pokoknya kemarin terakhir senam sih. Senam. Iya, senam. Oke. Dan juga Green Dormitory, ya. Green Dormitory itu teman-teman di Green Dormitory dia mempelajari terkait dengan tumbuhan, tanaman, lingkungan, terus pengolahan barang-barang bekas. Gitu ya. Kalau nggak salah kemarin itu ada surat resmi dari ITERA mengenai pengembangan maggot kalau nggak salah. Iya, maggot. Jadi teman-teman asrama juga diikut sertain, Bang, dalam pengembangan maggot tersebut dari pemanfaatan limbah organik. Gitu. Pemanfaatan limbah organik. Iya. Kayak sama-sama makanan dan lain sebagainya gitu ya. Bisa makanan, buah-buahan, sayur-sayuran itu sih. Oke. Gitu. Keren juga ya. Keren, Bang. Asrama ini keren sekali. Oke. Kita bahas nih langsung ke Asrama Studio nih. Iya. Di Asrama Studio Podcast. Saya kaget loh tiba-tiba di Asrama Studio Podcast saya ditunjuk jadi host. Iya, ini host perdana kita ini. Host perdana dan juga narasumber perdana juga. Waduh, thank you. Tapi bosan sekali mungkin ya kalau ngelihat Noval. Jangan dong, nanti besok-besok bakal ketemu lagi. Oh iya juga ya. Mungkin kaget juga saya tiba-tiba jadi host dan bisa pakai headphone, bisa pakai alat-alat yang biasa sangat luar biasa ini ya. Mungkin klub yang paling kaya nggak sih?
Mungkin bisa dibilang begitu. Mungkin Kayak ya. sih relatif ya, tapi Relatif. fasilitas kita di Asrama Studio Podcast ini sudah cukup mumpuni ya. Cukup mumpuni. Oke. Nah, Asrama Studio Podcast subdivisi mungkin sub cabang dari Asrama Studio. Iya. Ya nggak sih. Nah, Asrama Studio itu apa sih, Val? Nah, kalau Asrama Studio ini sendiri merupakan salah satu fasilitas Iya. ataupun wadah untuk teman-teman dari cendekia asrama yang mempunyai bakat tersendiri terkait dengan kesenian, musik, tari, lalu broadcasting atau di sini podcast ya bang. Podcast. Lalu terkait dengan editing, audio visual gitu. Seperti itu sih bang. Lalu ada pun pencabangannya itu dari sekarang kan Asrama Studio Podcast. Iya. Lalu musik, Asrama Studio Tari, video editor, dan desain grafis ya namanya. Desain grafis. Satu lagi jurnalistik. Wow, sangat luar biasa ya. Iya, kompleks ya bang. Kompleks ya. Dan jadi saling melengkapi. satu-satuan gitu. ya. Iya, satu-satuan. Tidak hanya seni dalam gerakan atau tarik suara, seni dalam berbicara juga kan. Iya, seni dalam berbicara. Seni dalam menulis. Seperti kita seni dalam berbicara ini gitu kan podcast. Keren sekali tuh guys. Bisa nih kepada cendekia asrama yang mau ikut Asrama Studio, dan juga bagi cendekia asrama yang akan masuk di tahun 2023 ini gitu kan. Nah, bisa nih di Asrama Studio Podcast. Oke. Tadi kan menyinggung ada 5 ya kalau nggak salah. Iya, ada 5 cabang. Nah, itu tuh dilatihnya itu sama siapa sih, ataupun kalian latihan sendiri kah atau bagaimana? Untuk yang membimbing ya biasanya. Iya, yang membimbing itu. Kita masih sejauh ini masih bersama kakak-kakak asrama yang sangat berbakat ini ya. Luar biasa ya kakak asramanya. Dari 5 cabang Asrama Studio itu, kakak-kakak asrama ini membantu di 5 cabang itu semua. Wah, keren juga ya. Jadi mungkin kalau bisa disebutin ya bang, kalau yang di Asrama Studio Podcast ada Kak Jessica. Asrama Studio Podcast ada Kak Jessica. Lalu di musik ada Bang Ivan. Bang Ivan sama Kak Revi ya. Kak Revi. Wow. Berarti suaranya merdu-merdu tuh. Iya dong, suara merdu. Jago main musik juga berarti. Oh iya juga ya, betul. Lalu kalau di Asrama Studio Tari ada Bang Ramdoni sama Kak Shirley. Lalu kalau di Asrama Studio Jurnalistik ada Kak Revi ya. Kak Revi lagi. Kalau Kak Revi sendiri dia kalau di jurnalistik. Oh alah. Lalu di video editor sama desain grafis ada Bang Dipap, Bang Arif sama Kamelia. Oh, Bang Dipap, Bang Arif sama Kamelia. Jadi karena emang kompleks jadi 3 yang. Iya, karena dia kan gabung ya Bang sama audio desain grafis juga. Oke, kita mengerucut lagi nih ke Asrama Studio Podcastnya. Oke, dari Asrama Studio Podcast sebelum ada alat-alat podcast gitu ya, karena kita baru perdana di semester ini gitu, itu kegiatannya apa aja sih? Nah, sebelum kita punya alat-alat yang sangat luar biasa ini ya Bang. Iya, yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya kita itu kegiatannya live di Instagram Asrama. Ya, mengundang beberapa narasumber yang luar biasa. Yang awalnya itu kami ngundang ini kakak asrama per divisi. Ya, lalu gubernur juga sempat kita undang, Gubernur Lampung. Gubernur asrama. Bercanda nih novelnya. Gubernur asrama ya guys. Siapa tahu ya Bang, Gubernur Lampung mau sini. Iya, bisa jadi. Iya. Amin ya. Luar biasa itu ntar nih Asrama Podcast. Lalu ngebahas terkait dengan divisi-divisi kakak asrama. Lalu sempat terakhir kita ngundang cendekia asrama berprestasi. Wow, berarti keren juga ya. Asrama cendekia punya potensi dan bisa dipanggil gitu ya. Sharing-sharing di sini. Oke, nah sebelum ke lebih lanjut di Asrama Studio Podcast itu gimana sih Val caranya bisa ngobrol lancar gitu seperti ini gitu? Sebenarnya kita semua udah ada yang punya basic ataupun yang belum punya basic pun bisa bergabung di sini Bang di Asrama Studio Podcast, karena awalnya pun kita dilatih dengan cukup intensif pada awalnya. Kayak kita berbicara terkait satu topik selama 1 menit gitu, atau sempat beberapa kali diberikan topik lalu kita diskusi secara kelompok gitu. Itu cara untuk ngebedah suatu permasalahan mungkin ya. Dan untuk berbicara
selancar ini mungkin ya itu buah dari latihan ataupun ya. seringnya tampil begitu Iya Bang, juga di sih, asrama bener. Studio Podcast ini. Setuju dan Karena berapa kali di live Instagram itu kan bergantian ya Bang jadi hostnya. iya betul. gitu. Berarti nggak hanya Novel sendiri nih. Iya, nggak aja saya sendiri, ada beberapa yang Oke, lain. berarti di awal itu di Asrama Studio Podcast diajarkan untuk public speaking, Ya, public speaking. critical thinking. Critical thinking itu sangat penting Sangat penting ya, dan untuk juga menanggapi obrolan-obrolan yang sangat cepat ini. yang sangat cepat ini ya. Wah, cepat sekali ya kita ya. Iya, mesti tektokannya mesti masuk Bang. Iya juga sih. Supaya asik didengar gitu. Asik. Oke, dan selanjutnya Novel kan di anggota Asrama Studio nih. Asrama Studio Podcast. Output yang didapat mungkin gak hanya di Asrama Studio ya. Iya. Mungkin dari semua klub di asrama gitu ya. Apa aja nih, Val? Kalau mungkin dari saya pribadi ya Bang, Ya. terkait dengan Asrama Studio Podcast ini sangat memberikan manfaat bagi saya ketika saya menjadi host mungkin Ya. di live Instagram sebelumnya, membuat kepercayaan diri saya lebih meningkat lagi dan terbiasa untuk berbicara di depan kamera seperti ini Bang. Seperti ini ya. Lalu juga ngobrol selancar, santai gitu Ah, ya. santai. Lalu juga ya meningkatkan saya dalam berbicara secara lancar di publik. Lalu critical thinking tadi. Critical thinking juga Iya. ya. Kalau nggak salah nih, Novel itu salah satu perangkat di asrama nih. Iya. Ya, sebagai Alhamdulillah. mungkin dari buah hasil latihan ini kali. Iya podcast. mungkin ya. Mungkin ya. Ketika kampanye kemarin. Kampanye. Emang Novel jadi apa Val di TB2? Saya di TB2 sebagai lurah Bang. Lurah. Selurah di Periode 2023. 2023. Iya. Di semester Satu 2. semester nih, semester dua. Berarti sebelumnya si semester 1 tuh jadi apa, Val? Sebelumnya di semester 1 RW di lantai 5. Ah, jadi RW di lantai 5. Naik ini ya, naik jabatan. Naik jabatan. Weh, dari RW lantai 5 jadi lurah TB2 gitu. Iya. Oke. Nah, lanjut ke topik. Boleh. Asrama Studio Podcast. Mm-mm. Output yang akan didapat dari adik-adik asrama ataupun cendekia asrama setelah mengikuti Asrama Studio ataupun klub asrama itu apa ya? Nah mungkin tadi kan udah dari podcast ya, dari Iya. saya sendiri. Mungkin kalau dari yang lain mungkin dari studio dulu deh Bang, dari tari, musik. Nah mungkin bakal mengisi event-event yang ada di asrama, Iya. mengisi event-event yang ada di asrama, atau bakal disupport untuk mengikuti lomba begitu Mengikuti Bang. lomba ya. Mengikuti lomba. Mungkin kayak lomba dari tari ke tari gitu Iya, ya. lomba nari. Lalu kalau untuk di desain grafis, Desain grafis. itu bakal mengikuti lomba-lomba atau event-event perlombaan poster. Mungkin Iya. juga bisa ngebantu teman-teman ataupun kegiatan di asrama. Misalnya asrama ada event, ada acara. Nah, mereka yang bantu untuk bikin posternya, bikin Iya, bannernya, keren atau juga nanti ya. after movie-nya mungkin. After Karena juga movie. video editor juga termasuk dalam asrama studio. Asrama Studio Podcast ya. Mm-mm. Oke, selain itu mungkin sama ya dari klub-klub yang lain Iya. juga kayak kewirausahaan, dia mempelajari tentang perdagangan kayak gimana, mengolah keuangan, wirausaha. Dari Green Dormitory juga mengolah lahan, Terkait dengan ini juga sih pelestarian lingkungan Bang. pelestarian lingkungan juga. Penting banget soalnya. Dan juga mungkin di sini itu kayak pengembangan bakat cendekia asrama. Mereka itu memiliki bakat yang sangat luar biasa, tapi kayak sayang banget gak sih kalau nggak dimanfaatkan dan dengan yang diasah baik gitu ya. Iya, dan diasah juga gitu. Ya soalnya kan ada juga beberapa teman-teman di asrama ya, Iya. yang memilih untuk tidak ikut asrama, klub asrama, padahal di klub asrama ini sangat bermanfaatkan sekali Iya, untuk betul juga menyalurkan sih. bakat, melatih bakat kita sendiri gitu Bang. Potensi diri itu kalau misalnya belum terlihat ya mesti digali gitu. Iya, betul juga sih. Nah, terkait dengan mosi tadi gitu ya, permasalahan yang tadi, menurut Novel rugi nggak sih ketika ada cendekia asrama yang nggak ikut klub asrama gitu atau kegiatan-kegiatan yang di asrama? Aduh, mungkin 50-50 ya Bang kalau terkait hal itu. Ada mungkin teman-teman yang bakatnya itu memang di tari, musik atau podcast. Nah, teman-teman bergabung begitu. Dan yang untuk tidak bergabung, mungkin kita positive thinkingnya mereka punya bakat yang di luar dari yang tersedia di asrama. Mungkin ya. Nah, mungkin kita doakan saja ya ke depannya lebih berkembang lagi asrama klub asrama ini. Iya. Mungkin dari cabang olahraga mungkin
mungkin ada nanti. Bisa. Ya, bagus sih Bang kalau misalnya ada silat, karate gitu ya. Keren juga ya. Iya. Bener. Kerjasama dengan kita juga kan punya lapangan basket gitu ya. Lapangan basket yang baru ya. Yang baru semester mungkin ini. Kayak sayang aja gitu kalau nggak dimanfaatkan untuk kedepannya itu ada klub olahraga. Iya, klub olahraga. Iya. Mungkin juga bisa bantu kita memimpin senam nanti setiap minggunya. Iya, bisa juga gitu kan. Bener-bener. Emang kegiatannya bakal ada senam juga ya? Iya, setiap minggu kita ada senam Bang. Seminggu ya? Setiap minggu. Dari divisi akademik non-akademik. Divisi akademik non-akademik ya? Iya. Siapa ya? Iya, intermezzo aja ya. Iya. Ya, saya gitu. Bang Gia dan teman-teman. Ya, saya dengan 10 kakak asrama yang lain. Jadi kita ada 11. Iya. Sangat ramai dan sangat ini ya, membantu banget. Iya, betul. Dari divisi akademik. Iya. Mungkin salah satu asrama studio podcast juga salah satu binaan dari klub dari divisi akademik ya. Kebongkar deh. Iya. Nggak apa-apa Bang, supaya teman-teman mungkin tahu ya nanti kalau misalnya mau tanya-tanya terkait podcast, ini ya Bang ya. Nggak Bang ya. Oke. Nah, Novel kan ikut nih dari semester 1, semester 2 untuk asrama studio podcast sendiri gitu. Ada di mana rasa titik lelah nggak sih kayak, aduh saya nggak mau ikut dulu asrama studio podcast nih karena emosinya nggak seru atau kayak gimana gitu. Sejauh ini gimana nih Val? Mungkin itu terkait dengan ini ya, konsistensi ya. Iya, konsistensi. Dengan konsistennya saya selama di sini ya sangat menyenangkan nih kalau menurut saya Bang. Mungkin ada beberapa kali karena kegiatannya itu siang, pengen bobo siang gitu ya. Tapi tetap semangat untuk mengikuti asrama studio podcast ya. Mungkin sejauh ini sebelumnya kita dengan tidak ada alat sama sekali. Iya. Nah, sampai hari ini kita bisa menggunakan alat-alat yang sangat luar biasa ini ya. Saya bersyukur sih Bang bisa mengikuti proses dan perkembangan dari asrama studio podcast ini. Luar biasa ya, walaupun agak lama pemasangan dan lain sebagainya juga ya. Ya, beberapa kali kita butuh bantuan dari luar juga untuk ini menyesuaikan alat-alat kita ini. Iya benar. Iya juga ya. Benar. Berarti prosesnya emang panjang banget ya. Proses yang panjang. Bisa sampai sini dan konsistensi dari Novel dan juga teman-teman Novel sendiri ya di klub asrama studio podcast gitu ya. Karena kan sebelumnya juga rame ya sebelumnya. Iya, sebelumnya rame banget ya. Karena antusiasme itu biasanya emang di awal ya Bang. Jangan dibocorin lah. Iya, tapi mungkin dengan adanya alat-alat ini kan jadi tertarik lagi gitu loh. Benar juga sih. Nanti kan ketika ini tayang, mungkin teman-teman yang belum di asrama pun ngerasa pengen masuk asrama karena podcast. Karena podcast bisa. Mungkin di semester depan ketika ada lagi asrama studio untuk podcast ya, kayaknya bisa tuh teman-teman dari angkatan 2023-2024 bisa tertarik. Udah bagus mungkin nggak mungkin lagi di sini di studio beneran gitu, disediakan satu ruangan studio dengan lighting yang luar biasa gitu ya, editing yang luar biasa segala macam gitu ya. Namanya kita juga merintis ya Bang. Iya betul. Tahun ini ada klub asrama. Iya betul. Ngerasa bersyukur nggak sih Val? Bersyukur banget sih Bang, karena ya kalau misalnya nggak ada asrama studio atau klub asrama, saya juga bingung nih. Saya belajar seperti ini di mana gitu loh. Iya. Betul. Mungkin perlu di luar atau mengikuti kursus kan bayar lagi ya. Iya sih benar. Terus kalau mau podcastnya ITERA harus yang berprestasi luar biasa gitu kan. Nggak diundang karena prestasi. Iya bisa juga. Ya itu ya luar biasa juga. Cuman kan kalau di sini kan kita belajarnya gitu loh. Iya, itu belajarnya. Belajarnya di sini. Mungkin kan siapa tahu Novel diundang sama ITERA ataupun Humas ITERA untuk podcast atau anggota-anggota podcast diundang gitu kan. Jadi udah ada bekal dari sini gitu. Jadi misalnya nih podcast hari ini viral gitu Bang. Iya betul. Kita diundang sebagai narasumber gitu ya. Udah terbiasa. Oke, luar biasa sekali. Mungkin panjang sekali ya kita bicara ABCD gitu ya, mengenai asrama studio podcast, mengenai klub di asrama, mengenai konsistensi Novel, mengenai mengenai output, inputnya, terus di asrama studio podcast itu seperti apa gitu ya. Udah nggak kerasa nih, udah waktunya selesai nih Pak. Ya tapi mau nanya dulu nih Bang. Boleh. Kalau dari sudut pandang Bang Gia sebagai divisi Akan-Naka, gimana nih perkembangan asrama studio podcast ini sendiri? Kalau perkembangan dari studio asrama podcast sendiri itu laporan ke saya ya, itu sangat
luar biasa, pesat sekali gitu loh. Bahkan ya, saya bocorin ya. Gimana itu? Sebenarnya nanti bakal ada di minggu depan, bakal ada dua podcast sekaligus. Wow. Langsung mengenai pengisian DIM. Wow, ini Asrama sangat ITERA. pasti bakal informatif sekali ini, Bang. Check in dan check outnya asrama ITERA, dan juga mengenai apa ya? Sama ada video tutorial pengisian DIM untuk yang SNBT dan juga alur administrasi yang di asrama didik ITERA. Ya, ini kemarin kan ketika saya baru masuk kemarin memang banyak banget sih Bang kebingungan ngisi DIM gitu. Data-data apa aja sih yang penting gitu. Ya. Jadi mungkin dengan adanya program yang bakal jalannya ke depannya mungkin teman-teman bisa terbantu nanti ya Bang. Iya, betul. Ya, ini akhirnya di-spill nih. Iya, saya juga nggak tahu ini. Iya, itu sebenarnya gara-gara perkembangan pesat dari asrama studio itu seperti apa jadinya. Ya udah. Sebagai media informasi. Juga. Oke. Gimana? Seru nggak nih? Seru banget sih. Seru banget ya. Ini mungkin perkenalan pertama kita dengan Asrama Studio Podcast yang bakal lebih berkembang lagi ke depannya ya Bang. Betul sekali. Nah, mungkin besok bukan Bang Gia lagi ada di situ ya. Ya, di situ juga bukan kamu lagi. Ya, bukan. Gantian. Supaya semua bisa belajar dan bereksis ya, dan juga bisa menyampaikan informasi dengan baik, mungkin yang lebih baik dari kita nantinya. Oke, cukup mungkin dari kita di Asrama Studio Podcast, pembicara yang sangat luar biasa dari pembicara yang asik banget dan juga host yang kece badai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Stay tune di video Asrama Studio Podcast selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Asrama Studio Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dah semuanya.